ini kita akan membantu klien kita, seorang ibu rumah tangga. Namanya adalah Tante Yanti. Dia ini pengen mencari ponakannya yang namanya Dinda karena sudah 1 bulan gak ada kabar sama sekali. Ya kalau udah namanya saudara, apalagi mencari ponakan itu mungkin memang dari dalam hatinya dia ya, karena peduli sama adiknya yang sakit ya. Iya, adiknya. Iya. Jadi Ibu Yanti ini pengen mencari ponakannya yang udah 1 bulan ini menghilang, ada kabar sama sekali. Dia merasa kasihan, merasa prihatin sama adiknya ya, yang katanya stres, depresi ya. Iya, kondisi adiknya lagi sakitan, jadi makanya dia mau cari ponakan. Karena sendirian soalnya adiknya ini. Betul sekali. Nah saat ini kita akan ketemu sama Ibu Yanti. Nanti biar dia menceritakan semuanya. Apakah di sini ada itu adiknya juga yang sakit-sakitan itu? Ada. Ada juga ya. Rumahnya sebelah mana sih Pak? Diurus nanti sebelah kiri. Depan Pak, orangnya. Jalannya lumayan besar-besar nih. Yang pojok kan sebelah kiri. Akhirnya kita coba ketemuan sama klien kita, yaitu Tante Yanti di rumahnya. Kita janjian sama dia, katanya dia mau ngobrol di rumahnya. Pas kita sampai rumah, misi Bu. Assalamualaikum. Ibu. Ibu kali. Ini ya Ibu, siapa namanya Ibu? Bu Yanti. Ibu Yanti, Assalamualaikum. Bu Yanti, Assalamualaikum. Ini Bu Yanti. Ini beneran Bu Yanti? Gue sama Feli ngeliat ada ibu-ibu lagi duduk di depan kayak gendong bayi. Pas kita samperin, begitu deket sama dia langsung nengok ke kita melotot. Apalagi ngeliat ke Feli. Ibu. Ini dengan Ibu. Dengan Ibu Yanti bukan? Oh, Ibu. Bu. Ibu, ini jangan-jangan. Oh. Ibu, maaf. Ibu kenapa Ibu? Begitu dia ngeliat Feli, ini langsung mukanya berubah. Dia langsung kayak kangen sama seseorang, dia langsung kayak inget sama seseorang, dan dia manggil Feli itu Dinda. Jadi ternyata ibu ini nganggap Feli itu Dinda. Dipeluk Feli itu, dicium Feli itu, disayang, dibelai di situ, dan diajak ngobrol. Coba dipanggilin sama ibu, sama Bu Yanti. Bu Yanti, Ibu Yantinya ada Ibu? Ibu Yantinya ada? Ibu Yanti. Dan gak lama kemudian datanglah di situ ya, Ibu Yanti dan juga suaminya di situ. Permisi Bu. Kenapa nih? Om lagi kenapa? Ya maaf, Bapak ini Pak Abdullah. Abdullah. Ya. Oh iya, Ibu Yanti. Nggak mau. Ini Dinda, nggak mau. Ini Dinda. Ya antar aja nggak apa. Ibu ngobrol sama saya di sini, Bu. Silakan duduk, Mas. Mohon maaf ya. Mungkin Mas adalah sedikit shock ngelihat, kaget. Bu Yanti ini cerita semuanya. Jadi Ibu Yanti ini adalah kakaknya dari Bu Asna. Ya. Dia tinggal di rumah itu karena kasihan. Karena kasihan melihat Ibu Asna seperti itu. Kondisinya semakin hari semakin parah, semakin buruk. Ya. Semakin nggak bisa kontrol, semakin seperti orang gila.
Ibu Hasnah ini Hasnah adik namanya. saya, betul. Nah, kenapa saya menghubungi Mas Mandala dan Mbak Feli itu karena saya ingin mencari keponakan saya, Dinda. Ya, sebentar Ibu. Tadi kenapa sih sebenarnya Ibu Hasna ini? Jadi Awal mulanya seperti apa? awal mulanya ini kakak saya kecelakaan motor dengan suami dan anaknya yang kecil. 1 tahun yang lalu suaminya ini kecelakaan, dan pas waktu itu suaminya bersama dengan anaknya yang nomor 2 dia kecelakaan dan kemudian langsung meninggal dunia di tempat. Kecelakaan motor, Kapan itu? suaminya, anaknya meninggal 1 tahun lalu. 1 tahun yang lalu Iya. Nah dari situ suaminya meninggal. meninggal, Anaknya juga. anaknya juga. Iya. Tapi dia masih selamat, cuman memang kondisinya seperti itu kondisi kakak saya. Ya, jadi semenjak 1 tahun yang lalu kejadiannya seperti itu terus kondisinya. Betul, seperti itu. Stres, tertekan, lalu selalu ingat sama anaknya yang paling kecil. Ya. Ya, tadi kita cerita sedikit nih Pak masalah Bu Hasna ya. Ya, saya baru tahu ternyata Ibu Hasna ini ada kejadian 1 tahun yang lalu mengalami kecelakaan. Ya, jadi suami sama anaknya meninggal dunia ya. Iya, sekarang tinggal anaknya yang pertama ya, namanya Pertama, Dinda ya. Dinda. Ya. Iya. Nah, apalagi ini Dinda katanya pergi dari rumah, jadi tambah stres ibunya. Ibu Yanti ini cerita, semenjak kejadian ibunya terpukul, ibunya hilang ingatan, ibunya stres dan seperti orang gila. Anaknya yang namanya Dinda ini bukannya ngerawat, bukannya menjagain, malah main sendiri. Iya, kita mau nanya Ibu, asal mulanya Dinda ini kok tiba-tiba pengen pergi itu apa? Apakah sempat terjadi ribut antara Ibu dengan Dinda? Tidak. Jadi sudah beberapa bulan ini saya lihat memang ada perubahan sikap dari Dinda, sering pulang malam gitu. Terus juga sering membantah apa yang saya ucapkan. Pokoknya dia sudah berubah lah, mungkin karena pergaulan atau apa, saya juga tidak tahu. Terpengaruh sama pergaulan, ikutan sama teman-temannya, sama pacar-pacarnya suka nongkrong, bahkan sukanya pulang malam. Sering membantah kayak misalkan. Seperti Dinda jangan pulang malam terus dia banting pintu karena dia selalu pulang jam 12 malam gitu kan. Saya kan sebagai tantenya kan saya juga khawatir karena dari kecil juga karena saya nggak punya anak kebetulan dengan suami, jadi saya sudah menganggap Dinda seperti anak saya sendiri. Ya, jadi saya minta tolong banget sama Mas Mandala sama Mbak Feli supaya keponakan saya ini segera ditemukan. Karena dia sudah 1 bulan tidak bisa saya dan suami saya hubungi. Gue nanya, udah pernah ke kampus belum? Tempat dia kuliah, udah dicek belum? Ibu Yanti bilang, dia pernah ngecek ke kampusnya Dinda. Dan ternyata pihak kampusnya bilang, Dinda ini sudah tidak kuliah. Ini ponakannya sekolah, kuliah atau kerja? Kuliah. Kuliah. Nah, waktu dicek ke kampusnya, masih kuliah nggak? Saya udah ngecek ke kampusnya, tapi saya nggak ketemu. Ya maksudnya dia masih kuliah atau udah nggak kuliah? Dia udah nggak pernah ke tempat kuliahnya lagi. Kata dosennya kayak gitu ya Bu? Iya, Oh, bisa JO dia nggak masuk sampai sebulan ya. betul. Sepertinya ada ya. Dinda jangan tinggalin Mama. Tinggalin Ibu. Iya. Maafin adik saya
saya ya. Ini udah dibawa ke dokter udah sih, Bu? Sudah beberapa kali saya coba dengan dokter, dengan pengobatan alternatif juga. Nah ini Dinda, Ibu udah nyari kemana aja? Saya udah nyari ke kampusnya, ke teman-temannya, tapi nggak ketemu. Jadi selama ini menurut Tante Yanti, Dinda ini tidak sekolah sama sekali. Nah, terus kemana dia? Ada temennya nggak Tante yang pernah datang ke rumah? Ya itu Mbak, Mas, Wanda itu. Coba aja datang ke rumahnya. Dapat alamatnya Wanda, kita langsung menuju ke rumahnya Wanda. Ya, Ibu mungkin tahu rumah temennya siapa tadi? Siapa? Wanda, ya. Pernah ke sana Ibu? Saya belum pernah ke sana, tapi saya dengar sih di dekat Bambu Apus. Dekat Bambu Apus? Iya, Dinda pernah di cerita? RT 3 katanya, iya. Bambu Apus RT 3, berarti kita coba cari nanti di sana. Iya, kalau gitu Mas nunggu dulu di mobil, saya tenangin tadi saya. Oke. Iya, oke Mbak. Makasih. Kasih. Kasian banget ya. Sampai di rumahnya Wanda kebingungan nih, kita bawa kamera. Kita melakukan pendekatan pelan-pelan sama dia. Guys, siapa? Rumahnya Wanda. Wanda, Misi. Wanda. Halo, Wanda. Halo Wanda. Enggak. Mau minta tolong sama kamu. Saya mau nanya, di mana Dinda ya, Nak ya? Ya, tenang dulu, Wanda. Jadi udah tahu masalah Dinda? Udah tahu ya? Yang Dinda udah sebulan nggak pulang ke rumah, udah tahu masalah itu? Kayak gitu, nggak mau sekarang gitu sih. Oh, dia nggak cerita sama kamu? Dia ceritanya tuh katanya kalau di rumah tuh ada lagi sumpah gitu. Terus ini gara-gara ibunya itu ada kayak dia kayak depresi, kayak stres gitu. 1-2 hari yang lalu dia ini ketemu sama Dinda. Wanda ini 1 atau 2 hari yang 2 atau 3 hari yang lalu ketemu sama Dinda di kampusnya. Di kantin mereka ngobrol kok. Gak ada masalah apa-apa. Satu kampus sama Dinda. Iya, satu Satu kampus. Berarti dia nggak pernah masuk kuliah juga. kemarin saya sempat sama dia dan aku sama dia juga sempat makan siang. Gue nanya dong sama Wanda. Kalau ketemu di kampus berarti Dinda ini kuliah dong. Oh iya Mas, dia kuliah kok setiap hari. Dari sebulan yang lalu dia kuliah. Ya ini jadi Dinda ini masih kuliah dari dulu. Iya, masih kuliah. Masih kuliah. Iya, kuliah bareng kita 2 hari yang lalu. 2 hari lalu kamu ketemu. Iya. Cuman sebelumnya dia masih kuliah. Sebelumnya. Iya, kuliah. Dia masih Kamu masih kuliah. ketemu sama Dinda? Iya, Ibu. Ternyata Wanda ini cerita terakhir Dinda ini pengen ketemu sama pacarnya yang namanya Gama. Waktu itu Dinda diajak ketemu sama Gamba, diajak ke rumahnya, dikasih send lokasi rumahnya. Ketemu sama dia. Terus dia tinggal di mana? Soalnya dia sebulan ini nggak Udah pulang. nggak pulang dia ke rumah. Kamu tahu dia tinggal di mana? Kalau misalkan kalian pengen cari tahu lagi, kalian bisa ke tempat ke Gama. Siapa Gama? Dia pacarnya. Dapat alamat Gama, katanya pacarnya Dinda. Berarti tahu dong pacarnya ini. Kalau teman dekatnya nggak tahu, pacarnya pasti tahu lah. Udah sebulan lo nggak pulang loh. Iya, saya tuh mau nanya Mbak, selama ini dia tinggal di mana? Saya nggak perlu ke Gamanya sih. Jadi kalau misalnya kamunya udah tahu dia tinggal di mana, kita langsung ke sana aja, nggak perlu ke Gama. Kalau itu aku nggak tahu. Kamu nggak tahu dia tinggal di dia mana? tahu Dia nggak di pernah cerita. Nggak pernah cerita tentang lokasi keberadaan dia. Bukan lokasi maksudnya dia cerita tentang keluarganya gimana, keadaan Iya, keluarganya. enggak. Cuman dia yang cerita kalau di rumah tuh dia ada lagi suntuk gitu. Terus karena dia bingung ini ibunya ada depresi atau stres gitu. Ada lewat Gama aja. Iya. Aku ada Ya, maksud teman dekatnya nggak tahu sih tempat tinggalnya. Iya. enggak. Alamat rumah pacarnya namanya Gama. Itu udah sekalian aku minta nomor teleponnya. Gue udah kasih nomor teleponnya, udah gue kasih ke Feli. Jadi Feli sama Wanda tuker-tukeran nomor telepon di situ supaya gampang tuh komunikasinya. Kalau kamu ketemu lagi sama Dinda, tolong kamu kabarin saya ya. Kamu Oh, catat atau juga nomor bisa nggak kamu ajak Dindanya ketemuan gitu? Bisa nggak kamu hubungin Dinda, terus ajak dia ketemuan, nanti kamu kabarin kita. Iya, soalnya dia udah nggak mau saya hubungi. Iya.
tolong segera ya. Iya, iya. Soalnya kasihan ibunya di rumah. Ya, kamu ajak dia ketemuan sekarang aja. Ya, coba. Ntar kabarin kita ya. Kabarin ya deh ya. Makasih ya. Oke, makasih ya Wanda ya. Mari. Ini ternyata tante dia masih kuliah loh. Iya, iya. Tante gimana ya? Tante nanya sama dosen yang mana mungkin? Tante nanya 3 minggu kemarin dia tidak kuliah lagi. 3 minggu kemarin dia udah nggak kuliah. Udah nggak kuliah Tanya lagi. siapa-siapa? Sama dosennya. Tante udah kesana dia nggak kuliah lagi. Temennya juga nggak ada yang tahu dia ada di mana. Tante tahu nggak dia punya pacar? Dia nggak pernah secara jelas sih nyeritain pacarnya, tapi saya tahu dia punya pacar. Cuman dikenalkan secara langsung ya. Tadi Tante bilang Mungkin. dia nggak punya pacar. Dia sih mengenalkannya sebagai teman, Mbak. Nggak pernah Oh, bilang tapi kalau berarti dia Tante punya udah pernah pacar. kenal sama Gama ini. Pernah. Teman-teman main ke rumah gitu. Saya suka lihat. Ya udah kalau gitu kita coba ke tempatnya Gama aja deh. Mudah-mudahan pacar ini tahu ya. Akhirnya kita menuju ke rumah pacarnya. Begitu sampai rumah pacarnya, kita ketok pintunya. Keluar seorang cowok. Assalamualaikum. 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 Waalaikumsalam. Sorry, ini rumahnya Gama? Ya, saya sendiri. Dengan Gamanya sendiri. Kamu Gama? Begitu kita tahu itu pacarnya Dinda dan Gama tahu itu adalah tantenya. Ini langsung sama-sama dua-duanya ini reaksi nggak suka di sini. Kamu Gama? Iya. Kemana kamu umpetin? Keponakan saya Dinda. Udah 1 bulan dia nggak pulang. Pasti kamu lah mempengaruhi macem-macem. Jangan-jangan dia ada di sini ya? Dinda? Nggak ada, Bu. Dinda? Bu, Eh, Dindanya nggak ada yang di sini. terus Dindanya di mana? Ya saya nggak tahu. Tantenya ini nuduh Gama ini nyembunyikan Dinda, bawa kabur Dinda. Nah ini kan Mas pasti kenal Dinda, ya kan deket juga sama Dinda. Dinda cerita nggak kalau dia ini udah 1 bulan nggak pulang ke rumah? Dia cerita. 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 Kamu tahu berarti gimana kondisinya? Tahu. Tapi dia nggak mau ketemu dengan Ibu Yanti, budenya sendiri. Apa kamu ngarang-ngarang aja cerita? Dia yang cerita ke saya sendiri. Pacarnya Dinda nggak terima di situ, dia marah dan dia bilang. Jadi dia cerita sama Gama kalau dia ada masalah sama budenya. Masalah Jangan apa? ngada-ngada kamu ya. Saya nggak ada masalah apa-apa sama keponakan saya. Paling juga kamu yang ngumpetin keponakan saya. Tapi Dindanya sendiri, Bu, yang bilang, Bu. Alah, omong kosong. Sudah, di mana sekarang Dinda? Saya tidak tahu berada di mana dia. Bohong kamu. Mana nomor teleponnya? Saya nggak ada. Masa kamu pacarnya nggak pernah teleponan Mas, sama pacarnya nggak sih? keponakan saya? Dia udah nggak pernah telepon-telepon dengan saya lagi, Pak. Loh, terus kalian berhubungannya gimana? Kan kalian Nggak pacaran. mungkin lah. Paling juga kamu ngumpetin Terakhir di dia mana telepon, keponakan saya. katanya dia udah kesel banget sama budenya. Mana nomor teleponnya? Kamu masih nggak mau ngasih? Enggak, saya udah nggak pernah megang nomor dia lagi. Bohong kamu ya. Saya tahu dari Wanda, kalian masih ketemu bertiga. Nggak mungkin kamu nggak punya nomor telepon ponakan saya. Mana nomor teleponnya? Saya udah bilang berapa kali, Bu. Saya udah nggak pernah megang nomor dia lagi, Bu. Ibunya pengen ketemu sama Dinda. Jadi kamu jangan halang-halangin deh. Udah 1 bulan dia nggak pulang ke rumah. Mana nomor teleponnya? Saya nggak tahu. Mendingan Ibu pergi dari sini. Gue tanya sama Gama maksudnya apa? Kalau lu tahu sebenarnya siapa tante ini, maksudnya apa? Dia nggak mau cerita. Udah Mas, saya nggak mau cerita Mas. Saya nggak mau ngelihat tante ini lagi. Saya nggak mau lihat ibu ini. Suruh pergi Mas. Didorong coba. Juga dia bohong. Iya, ini minimal Ngumpet-ngumpetin. kita tolong kasih tahu di mana Dindanya. Atau sebenarnya ada masalah apa sih? Dia yang bilang ke saya sendiri. Telepon. Wah, Kesel. Dia terlalu kesel banget sama budenya. kesel kenapa orang kita tidak ada masalah Udah, Ibu apa-apa? mendingan pergi dari sini. Kenapa sih kamu? Gue tanya ada masalah apa, coba jelasin. Gue tanya, kalau misalkan mau ngomong berdua sama gue, ayo siap, gue siap untuk ngobrol, ayo. Gak apa-apa,
cerita sama gue kalau mau cerita. Ada masalah apa? Atau mungkin nggak mau ada kamera? Apa kalau ngobrol berdua aja sama dia? Banyak Nen, bohong lagi. Mas sama Mbak ini tanya sama ibu. Budenya Apa kamu sendiri. saya sendiri nggak tahu dia di mana, makanya saya nyari. Udah, ibu pergi aja dari sini. Salah kamu tuh kamu ya sama orang tua. Di mana keponakan saya? Saya udah bilang. Berapa kali saya udah bilang, saya udah nggak tahu, Bu. Pasti dia ada. Nggak ada. Eh. Nggak ada, Bu. Dinda, Nggak ada. dia ada di sini. Eh. Nggak mungkin dia nggak ada di sini ya. Tolong dong. Udah ngomong lihat sama ibu. Ya udah, mau lagi Gama. Dasar kamu. Gama bilang dia nggak peduli udah. Saya nggak tahu di mana Dinda dan dia pengen nyuruh kita semua pergi. Tutup pintunya, cedar. Mana nomor teleponnya? Ibu pergi. Enak aja kamu ya. Kamu. Sengaja lo kasih tahu kita dia tinggal di mana Mana sekarang. nomor telepon ponakan saya? Gama. Susah ini kalau ngebohongin orang udah seperti ini. Ngajak orang untuk cerita itu susah. Ya mungkin salah satu seperti ini. Dia udah bete duluan, dia udah jenuh duluan. Susah untuk rayunya. Nggak dapat apa-apa kita. Tante, emang Tante tahu sesuatu ini? Tidak, saya tidak tahu. Itu tadi dia bilang kayak gitu Tante. Tanya aja sama Tante. Emang ada masalah sebelumnya sama Tante? Tidak ada masalah apa-apa. Dia bilang Dinda kesel sama Tante. Mungkin karena sering tante larang pulang malam kali ya, jadi dia kesel. Tapi selain itu kita tidak ada masalah apa-apa kok. Wajar lah, saya kan budeknya ya. Kalau dia pulang malam ya saya omelin ya wajar. Tante Tapi ya- saya nggak tahu kalau itu bikin dia marah 1 bulan dia nggak pulang. Cuman gara-gara hal seperti itu saja. Apalagi dia juga anak perempuan. Nggak mungkin lah saya biarin, Mbak. Tapi Tante yakin ini nggak ada yang ditutup-tutupin? Nggak ada, Mbak. Nggak ada yang ditutup-tutupin. Ya mungkin selama ini dia pengen bebas. Ya pengen bergaul sama teman-temannya jadi dilarang agak-agak. Iya, tapi kan nggak bisa seperti itu, Mas. Apalagi dia masih... Ya makanya harus ada Dalam pendekatan pengawasan. Tante sama Dindanya. Takutnya akan seperti ini ngilang malah. Bingung nggak tahu kemana, akhirnya kita break pencarian dan kita antar lagi klien kita yang namanya Tante Yanti ini untuk pulang ke rumahnya. Iya, ya udah. Ini kita nggak tahu nih mau kemana nih. Coba, kamu udah dikabarin belum sama Wanda tadi? Belum, nanti kita coba hubungin Wanda lagi deh. Ya, oke. Kenapa Tante? Enggak, Tante nungguin kabar. Tapi belum ada yang ngabarin. Ada juga. Satu hari belum ada kabar, 2 hari belum ada kabar, 3 hari belum ada kabar. Hari keempat, Feli ini dapat SMS. Tiba-tiba SMS itu masuk tanpa nama dan tanpa ngasih tahu siapa dia. Ya saat ini kita masih melanjutkan pencarian untuk membantu klien kita, Tante Yanti, ya dia pengen mencari ponakannya yang namanya Dinda ya. Terakhir kita udah ke tempatnya Gama dan juga ke tempatnya Wanda ya. Dan semuanya masih belum ada petunjuk di mana keberadaannya Dinda. Nah, masalah SMS gimana itu? Iya, ini anehnya itu dia bisa tahu nomor aku dari mana ya? Saya ini unknown number, jadi aku nggak bisa ngelacak lagi. Aku nggak tahu nomor. Itu SMS apa sih sebenarnya? Iya, jadi di SMS dia bilang kalian kalau misalnya mau nyari Dinda, kalian ke perumahan daerah Cibinong aja. Aneh kan? Saya Dinda ke perumahan daerah Cibinong aja. Iya, aneh kan maksudnya. Berarti dia tahu dong kita nyari Dinda. Terus dia Betul. tahu nomor aku dari mana? Aneh, makanya aku mau ngeliat nomor dia nggak bisa soalnya ini unknown number. Nomor kamu dari mana ya? Makanya. Nomor telepon yang gua kasih sama Feli kasih adalah kepada Wanda. Ada kemudian Wanda yang ngasih tahu, tapi kenapa waktu Feli telepon balik nomor itu nggak diangkat? Kan yang tahu nomor kamu itu cuma Wanda paling ya. Wanda kan juga itu. Itu nomor aku. Iya. Bukan nomor kamu. Bukan Wanda nomor aku. sama Makanya. Nggak tahu deh. Apa sebenarnya mereka ini ngumpetin ya? siapa? Wandanya mungkin ya kan kita baru datengin Wanda sama Gama kan ya berarti Bisa jadi sih mereka ini Kayak sengaja gitu. ngumpetin ya. makanya ada apa ya? Tapi dia nggak tahu nomor kamu kan Wanda. Nggak tahu. Mereka nggak tahu nomor aku. Dan Masa ada orang dalam yang bocorin?
siapa orang yang menikam SMS itu? Kita masih belum tahu sampai saat ini. Nanti kita jemput Ibu Yanti dulu ini ya. Iya. Ya, sekarang kita jemput Ibu Yanti dulu, baru nanti kita ke Perumahan Cibinong. Oh, Ya, Bu. Ibu. Silakan, Ibu. Masuk. Dapat SMS dari mana nggak? Iya, nggak tahu. Saya nggak tahu nomornya. Jadi makanya saya juga bingung. Ini tante nggak ngasih nomor saya ke siapa-siapa kan? Enggak. Iya, dia SMS ini nih tuh. Ya kan disuruh ke Perumahan Cibinong katanya. Tante tahu emang dia punya saudara rumah tinggal di sana? Enggak ada. Terus tempat apa itu? Perumahan Cibinong. Nggak ada saudara, nggak ada apa-apa sih di sana. Cuman ya nggak tahu ya, mungkin dia punya teman di sana. Itu baru SMS-nya. Iya, baru tadi pagi, subuh-subuh dia SMS. Ya udah, aku sama Feli bilang kita coba aja deh. Cari tahu kebenarannya. Bener nggak alamat itu? Ya mungkin kita ikutin aja dulu maksudnya apa. Mungkin aja ada orang yang ngasih informasi mungkin. Ya kita coba ke sana aja Pak ya. Pas kita menuju ke sana, sampai di Cibinong tiba-tiba. Apa-apaan sini ya? Masuk. Ada beberapa motor, 2 motor atau 3 motor itu tiba-tiba nyalip mobil kita dan motong jalan mobil. Apa-apaan ini ya? Balik. Apa pada ngapain? Kalian siapa? Enggak, urusan apa ini? Mau pada ngapain sini gue tanya? Urusan apa? Mau pada ngapain? Urusan apa? Mau nyari Dinda. Gua tanya, mau pada ngapain? Mau nyari Dinda. Bang siapa sih? Dinda udah mati. Kamu ini ya? Kurang ajar, kamu bilang keponakan saya mati. Kamu ini siapa? Udah, balik. Ibu nggak percaya. Diam. Ternyata benar. Ini orang disuruh sama seseorang untuk ngikutin kita dan dia bilang, jangan kejar Dinda, jangan cari Dinda, atau kalian semuanya saya musnahkan. Ini wilayah gua. Balik. Gak akan balik. Balik gua bilang. Siapa? Gua tanya, maksud lu apa? Siapa yang nyuruh lu semua itu siapa? Dia nggak mau ngasih tahu. Dia cuma teriak-teriak sok jagoan ya, dorong kita semuanya. Akhirnya ribut kita di situ. Coba lu berani hancurin. Udah. Udah, cukup. Balik. Ribut kita di situ, kita berusaha bantuin, tolongin dan lindungin klien kita sampai akhirnya klien kita amankan di situ dan preman-preman ini kita usir. Lu mikir lu apa? Lu siapa ya? Apa lu? Balik. Gak ada balik-balik, udah. Jalan terus, jalan. Jalan. Masuk balik. Yaudah kita berpikir udah deh, nggak usah urusin dia. Kita berpikir kita fokus sama pencarian kita yaitu daerah Cibinong, katanya Perumahan Cibinong Permai. Kita langsung menuju ke sana. Itu siapa sih tadi, Mbak? Segerombolan orang itu, preman-preman. Bilang keponakan saya meninggal, saya yakin Dinda masih hidup. Iya, aku juga nggak tahu itu siapa. Nanti dia yang SMS deh pasti. Kalau dia nggak mungkin tahu mobil kita kan?
Dia bisa tahu mobil kita loh, kan dia Iya. nggak mukul-mukul mobil dan nyuruh kita untuk turun. Dia tahu mobil kita, dia tahu kita di mana, dia tahu kita mau cari siapa. Iya, dia tuh nomor aku. Dia tahu semua. Ini ada yang ngasih tahu pasti. Atau ada yang nyuruh mereka pasti. Jadi susah banget kita nyari Dinda. Ada aja penghalangnya, ada aja masalahnya. Kalau Dinda benar-benar meninggal gimana, Mbak? Saya nggak punya keponakan lagi. Ibu sabar ya. Ini itu semua salah. Ini jadi kita gimana? Kita tetap lanjutin daerah Cibinong. Gimana kondisinya kayak gitu loh tadi. Dia pasti masih ngikutin kita. Kita masih belum tahu dia kan siapa yang nyuruh dan ya kan siapa yang ngasih petunjuk kita. Kita lanjutan di Cibinong ya. Stop aja deh. Lanjut di Cibinong. Bismillah ya. Ya, sekarang kita masih melanjutkan lagi ke perumahan Cibinong ya. Iya. Terakhir kamu tuh kan dapat SMS, cuman kita nggak tahu itu siapa yang SMS -nya. Kan terakhir itu kan kita cuman Wanda kan? tukaran telepon sama Wanda. Iya. Karena aku Terus? juga suruh Wanda untuk ngabarin aku kalau misalkan aku kan suruh dia buat ajak ketemuan Dindanya kan, karena kan dia pasti kontakan. Nah di situ aku tadi sempat bilang kabarin ke nomorku. Cuma mungkin nggak sih dia yang ngerjain itu? Dia belum tentu ngerjain ini ya. Ada kemungkinan dia emang bener ngasih tahu. Dia Iya, benar tahu bener ya. ngasih bener tahu. Iya. Di mana keberadaannya Dinda, cuman ada orang lain yang juga tahu kalau kita lagi nyari, ngikutin kita. Sampai dia tahu nomor mobil kita kan, mobil Sampai kita tahu apa. plat, Iya, iya. jangan-jangan kita diikutin lagi nih. Aman sih ya? Aman nggak sih Aman Pak? ya? Aman ya Pak ya? Ada yang Aman. mencurigakan nggak sih Pak dari Aman tadi? nggak? Motor gitu yuk. Aman ya? Setelah tim coba cari informasinya, muter ke sana kemari, jalanan juga macet. Akhirnya malam hari kita baru sampai sana. Ya udah, kalau gitu kita turun di sini aja. Yaudah, Yuk. Nanti takutnya ada preman yang tadi lagi nggak? Enggak, Ya, aman, kalau ada aman Pak ya? preman tadi ini ada Mas Wibi, ada Jack, ada Albar, semuanya udah Nggak siap. apa-apa, bisa diamanin kok, Tenang tenang aja, aja Mbak. ya. Kita juga bisa ngobrol baik-baik nanti. Ya. Kita mendapatkan sebuah rumah sederhana di situ. Kita nggak tahu ini rumah siapa. Tapi alamatnya, RT RW-nya, nomor rumahnya persis mirip sesuai alamat. Assalamualaikum. Ini benar alamatnya ya? Iya benar. Sepi tapi ya, coba lihat gelap loh. Assalamualaikum. Isi. Assalamualaikum. Maaf Pak, mengganggu sebentar. Dengan Pak siapa ini Pak? Pak Yon. Iya, saya Mandala Pak, dari Antv. Iya. Ada urusan apa? Mana Dinda? Oh, kenal. Kamu ini benar-benar jahat ya? Diam kamu. Hei, Ini Pak, apa? Kamu ini benar-benar jahat. Bapak sebentar, Bapak tenang. Kamu tuh udah ngusir. Kamu udah ngusir Dinda. Pak, sabar. Dan Mbak, Bapak tenang dulu, tenang. Ada apa? kamu udah memisahkan dia dengan ibunya. Pas kita nggak sempet nanya di situ, tiba-tiba Dia sudah memperlakukan Dinda. Bapak ini siapanya? Dinda! Saya palingnya. Dinda, keluar Saya palingnya kamu! Dinda. Dasar kamu anak nggak tahu diri! ini lagi, ini apa lagi? Ini apa nih ya? Lu yang ngapain? Lu ngapain lagi sih? Kampung gua. Keluar! Anda siapa? Ini kampung gua nih, kampung gua. Kampung apa? Sono kampung sekarang, kini kampung lagi. Ini maksudnya apa? Tujuan kalian apa? Tujuan apa? Tujuan kalian apa ini? Lu juga lu ngapain? Lu yang percaya. Enggak, gua nanya tujuan lu apa? Lu tujuan lu gini. Gua siapa Tujuan yang lu apa? apa? Kamu tuh ada di mana?
Kamu jangan macam-macam di sini ya. Dinda, ini kamu. Ini kawan. Tante. Tim kita semuanya ngumpul ribut sama preman itu udah wah kacau balau di situ waktu itu. Udah nggak jelas ini mana lawan mana kawan di situ. Udah pokoknya kita hajar dia untuk keluar dari rumah itu supaya semuanya aman. Nah, pas terjadi keributan. Oh, aku kabur kan? Bapak nggak apa-apa, Pak. Hah? Bantu. Aduh, udah. Hei, aku nggak ada waktu buat Mau kemana? Siapa nyuruh? Siapa nyuruh? Iya, tapi dia malah ngejelek-jelekin saya segala macem. Aduh, pergi aja. Sebentar, sih. Aduh, Pak. Sini, Pak. Itu tadi habis diapain, habis dipukulin. Iya. Iya, Mbak, tapi saya nggak ada waktu buat ngurusin kayak gitu. Tolongin Mbak, tuh tanggung jawab kita. Apa? Loh, Astaga. Bapak nggak apa-apa, Pak? Hah? Nggak apa-apa, Pak? Baru selesaiin ini, Mbak. Pokoknya aja itu orang Mbak, Mbak harus Mbak, kayak gitu. Mbak harus tanggung jawab. Mbak harus tanggung jawab sama ini semua. Jangan mau ikut-ikutan. Oh, apa ini semua rencana Mbak? Saya nggak akan berhenti buat tahan Mbak. Saya nggak akan berhenti buat tahan Mbak. Ayo Mbak ikut kita. Udah. Mbak! 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 Udah, Bapak nggak apa-apa, Pak? Kita balik deh. Apa mau dibawa ke rumah sakit aja, Pak? Hah? Kenapa ya omnya? Udah gini. Maafin Dinda. Aduh, aku didorong. Hilang cepet banget. Pak Yono bilang, gue inget banget Pak Yono bilang bahwa dia adalah biang keroknya. Dia yang ngusir Dinda, dia. Feli pun ngejar di situ, berusaha ngejar sekenceng-kencengnya. Tapi ngilang kata Feli. Ya seperti semuanya udah direncanakan. Dia ngilang, preman itu juga ngilang. Lah. Gue gak tahu siapa. Om bisa duduk, Om. Sebentar bisa duduk nggak? Hah? Siapa? Dinda. Jadi selama ini Dinda sama Bapak ini? Iya. Ini maksudnya apa, Pak? Apa yang terjadi? Bingung, Pak. Ada laporan apa? Iya, Bapak bisa jelasin. Saya ada tadi yang saya udah jelaskan ya, bahwa Dinda sudah diusir sama Mbak Yanti ya, dan bahkan dia udah dipisahkan sama ibunya. Hah? Jadi selama ini tinggal sama saya. Maksud Bapak, tantenya tadi yang ngusir? Loh, bukannya dia pergi dari rumah, Pak? Itu bohong, Mas. Selama ini dia tuh merencanakan jahat. Dia emang seneng kalau Ibu Hasta itu hilang ingatan, jadi stres seperti itu dia seneng. Oh, dia memang sering memasukkan obat ke minumannya Ibu Hasna ini, supaya Ibu Hasna ini susah untuk mengingatnya, sering tidur, sering lemas. Ya itu Ibu Yanti ini. Dia diperlakukan kurang baik. Dia usir aku dari rumah. Dia mau ngambil rumah sama Hatta. Dia mau ngambil rumah sama Hatta. Gak punya ayah. Ambil rumah sama Hatta? Maksudnya dia Iya begitu. mau nguasain harta sama rumah? Aku diusir, Mas. Kalau nggak diusir, kalau aku nggak pergi, udah bunuh Mama. Dia mau bunuh Mama, Aku diancam, aku takut. Aku diancam sama Fadil. Sama Mbak Yanti.
Bapak. Iya. Bapak tahu nggak sama Dinda tahu nggak kondisiku bagaimana? Tahu nggak? Ibu kasihan. Tahu kondisinya? Dinda, sebaiknya Dinda ketemu sama ibu deh. Kasihan ibu kamu. Aku takut. Gak usah takut, insya Allah nanti kita temenin di sana. Ya udah, Bapak gini aja, Pak. Bapak ini kan kondisinya takutnya ada yang luka dalam. Bapak nanti diantar ke rumah sakit dulu, Pak ya. Nanti biar Dinda sama kita, Pak. Ya, untuk ketemu ibunya. Dinda mau? Mau ya? Mau ya, Dinda ya? Mau sekarang ke tempat ibu? Ya. Ayo, kali bawa ya. Kali biar sama Alban nanti. Om Yono ya, atau Pak Ali Yono kita antar ke rumah sakit. Sedangkan Dinda sama Feli sama gua menuju ke rumahnya Ibu Hasna. Alban, mana Alban? Bar? Ini Bang, tolong Bang. Bilang Bu yang itu jahat banget, Wak. Mereka tuh kalau aku nggak pergi nih, mereka tuh mau jual rumah. Kamu nggak pergi dari rumah. Makanya aku pergi. Tapi surat rumah aku bawa, Mbak. Kamu bawa surat rumah. Ternyata Dinda ini bawa sertifikat rumah. Sama dia dibawa diamankan. Karena apa? Karena tantenya ini udah ngincer lama. Jadi dia dulu sebenarnya tante kamu itu mengincar harta orang tua kamu. Gara-gara papa kecelakaan. Kalau itu benar, papa kamu kecelakaan. Jadi tante kamu emang dari dulu tinggal di rumah kamu itu. Sama suaminya itu. Apa deh ya? Jadi dua orang itu rencananya memang mengincar harta kamu. Iya. Astagfirullah. Nanti kita jelaskan. Nah, sekarang yang penting kamu ketemu sama ibu kamu dulu ya. Ya nanti kalau kamu udah ketemu ibu kamu tinggal di sana dan biar Pak Ali kamu nanti sebagai saksi semuanya ya. Kan Pak Ali kamu yang tahu semuanya nanti. Oke. Kita udah mencapai rumah kamu nih. Begitu sampai di rumahnya Ibu Hasna, kok lampu dimatikan semua, lampu gelap gulita. Apa ini maksudnya? Nanti kita bantu. Mama! Assalamualaikum, Bu. Mana? Ada mama kamu? Kok mama gak ada? Nggak ada. Gak ada. Nggak ada, benar nggak ada. Berarti ada di luar ini, pasti ada di luar. Hah? Di mana di luar? Coba cek. Hah? Mana mamanya? Hah? Di mana mamanya? Mau kemana? Mau kemana? Tante harus tanggung jawab ini. Tantenya aku di mana? Diam. Bude, mamaku mana? Itu kemana? Bude harus tanggung jawab. Bude, tante mau kemana dulu? Bude kasih tahu mama sekarang. Bude harus tanggung jawab. Nggak tahu. Mama kamu kabur mungkin. Bude jangan bohong. Bude nggak tahu di mana mama kamu. Tantenya aku semuanya. Tantenya aku semuanya sudah kebuka di sini. Harus ngakuan. Di mana ibunya? Di mana ibunya? Atau kita laporin polisi loh ya? Kita laporin polisi loh ini. Saksinya semua ada loh. Mamaku sekarang, Bude. Ini kamera semuanya lihat loh. Dan saksi juga ada. Jawab. Di mana Ibu Hasna? Di mana? Bude harus tahu mamaku sekarang, Bude. Udah bawa kantor polisi loh. Bawa aja, Kak. Udah bawa kantor polisi loh ya. Tuh, bawa Hah? aja. Bawa kantor polisi loh. Tante ayo, Ayo kita udah aku. tahu semuanya. Mama kamu dibawa sama. Dibawa mana? Dibawa siapa? Di sana. Sama siapa? Sama suami saya. Di sebelah sana. Di mana? Tunjukin dong. Di sana. Albar, bawa. Ayo kita kejar. Albar, bawa Albar. Albar. Ayo kita kejar. Albar, bawa ayo. Di sebelah sana. Di mana? Tunjukin dong. Di sana. Albar, bawa. Ayo kita kejar. Albar, bawa Albar. Albar. Ayo kita kejar. Albar, bawa ayo. Buru-buru kita kejar dia dan akhirnya
Lepasin, ya? Lepasin. Diam, Mama, diam. Bawa ini. Anehnya, Ibu Hasna ini langsung bisa komunikasi dengan anak yang selama ini ya nggak ketemu sama dia udah 1 bulan lebih, bisa komunikasi akhirnya, bisa seperti orang normal kembali. Dia nangis di situ, dia peluk anaknya, dia ngobrol sama anaknya di situ. Subhanallah. Jangan ninggalin mama lagi. Takkan pernah kisah ini kan terjadi. Banyak orang-orang di sekitar kita yang manfaatkan kasih sayang itu dengan hal-hal yang tidak baik. Banyak manfaatkan kasih sayang itu dengan hal-hal yang tidak terpuji. Akibatnya apa? Kalau kita bohong dengan diri kita sendiri, hasilnya pun kurang baik. Kalau kita mengkhianati kasih sayang itu, kita pun akan dikhianati dengan kasih sayang. Karena itu mulai dari sekarang sama-sama introspeksi diri, sama-sama kita melihat diri kita, apakah kita sudah menyayangi diri kita, ataukah kita sudah menyayangi orang-orang di sekitar kita, ataupun belum sama sekali. Kalau kita belum perhatian dan belum sayang sama teman-teman yang ada selain kita, karena itu kita harus banyak istighfar dan kita harus berubah untuk menyayangi sesama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.